Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ibu, saudara-saudara se-Islam yang dimuliakan Allah, mari kita bersama belajar tentang doa-doa mustajab yang diwariskan oleh 5 nabi dan rasul yang patut kita contoh. Oke, jadi ada 5 doa warisan para nabi dan rasul. Jadi manusia sebagai makhluk yang lemah tentu tak bisa menghilangkan ketergantungannya dengan Sang Pencipta. Jadi salah satunya dengan cara dalam bentuk doa. Jadi kita selalu digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Oke, paham Bapak Ibu ya? Jadi doa sendiri adalah sebuah bentuk permohonan dari seseorang hamba kepada Tuhannya saat ia menginginkan dan mengharapkan sesuatu. Jadi tak boleh meminta bab-bab akhirat kepada makhluk. Tapi kalau masalah dunia, contoh mau mengangkat meja, maka boleh meminta tolong pada orang lain. Ada kalanya doa yang diucapkan begitu cepat dikabulkan, dan ada kalanya doa kita menunggu lama baru dikabulkan oleh Allah. Atau ada doa yang kita doa selalu tapi tidak dikabulkan hingga kita mati. Oke, berdoa tidak hanya dilakukan oleh manusia biasa, namun para nabi pun melakukannya. Bahkan doa-doa yang dilantunkan para utusan Allah atau nabi dan rasul ini tidak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya diabadikan di dalam Al-Quran. Yang terkenal doa 5 nabi dan rasul yang diwariskan kepada seluruh umat manusia. Doa-doa ini jika kita hafalkan, dirutinkan, maka memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Oke, jadi kita terangkan nomor 1 dari 5 doa warisan nabi dan rasul adalah doa taubat Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan yang membuat keduanya terusir dari surga dan diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan beliau. Doa Nabi Adam tersebut ini tercantum di dalam surah Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Bapak Ibu, saudara semua, hafalkanlah doa-doa tersebut yang maknanya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini contoh doa dari Nabi Adam yang patut kita tiru. Oke, untuk doa yang nomor 2 yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam agar amalan-amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia memiliki tugas untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya atau yang disebut dengan takwa. Di antara salah satu bentuk mentaati perintah Allah Ta'ala adalah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Oke, hal ini bukan hanya wajib oleh manusia biasa, bahkan para nabi dan rasul pun diwajibkan untuk beramal kebaikan. Seperti halnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Beliau ini bergotong royong membangun rumah Allah di Mekah
atau yang kita kenal dengan Ka'bah, yang hingga sekarang ini menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia. Oke, dan ketika pembangunan Baitullah tadi atau Ka'bah tadi selesai, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah. Maka doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini selalunya kita baca setelah doa kita habis, kita tambahkan doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita berharap semoga doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makna dari doa tadi, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini sumbernya dari Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Nah, Bapak Ibu perlu diingat saudara-saudara semua, kita amalkan bersama-sama. Oke, kemudian yang nomor 3, doa warisan para nabi dan rasul yang patut kita contoh adalah doa kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi salah satu Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ujian berat ketika hidup beliau adalah Nabi Ayub. Pada saat itu semua hartanya hangus dan tak tersisa, keturunannya pun meninggal semua, terlebih lagi dikarenakan penyakit yang merusak tubuh dan wajah Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub tetap tabah dan sabar. Bahkan saat berdoa, beliau tidak meminta diberikan kesembuhan, melainkan hanya memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Oke, lebih hebatnya ketika ia telah mengucapkan doa tersebut, penyakit yang deritanya selama bertahun-tahun kemudian Allah sembuhkan. Bahkan keturunan dan hartanya pun dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang berlipat ganda. Kita baca doa kesembuhan Nabi Ayub ini, yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Oke, kita baca surah tersebut, ayat 83 surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Saudara yang punya pulpen atau bawa Al-Quran boleh dilihat. Nah, silakan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Oke, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran surah Al-Anbiya 83. Bapak Ibu perlu diingat atau ditanda ayat-ayat tadi. Kalau yang ada hafal silahkan beramal. Baik, kemudian yang nomor 4, doa warisan para nabi adalah doa syukur Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman ini merupakan salah satu nabi yang dilimpahi banyak nikmat kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini seorang raja yang memiliki kerajaan termegah sepanjang masa. Bahkan mujizat yang dimilikinya pun sangat luar biasa, yaitu dapat memerintahkan jin dan berbicara dengan binatang. Subhanallah, luar biasa. Atas segala karunia tersebut, maka Nabi Sulaiman pun selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, salah satunya seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. Berawal ketika Nabi Sulaiman melihat sekawanan semut yang takut terinjak oleh rombongan pasukan berkuda Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar semut-semut beromong-omongan dengan teman-temannya. Maka Nabi Sulaiman berdoa atau bersyukur dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 19. Saudara Bapak Ibu boleh buka Al-Qurannya surah An-Naml ayat 19 ya. Nah, silakan. Oke, doanya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh dicontohkan sendiri
setelah sholat atau setiap hari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi bersumber dari Quran surah An-Naml ayat 19. An-Naml ini maknanya semut atau surah semut, Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang terakhir, doa warisan para nabi yang nomor 5, yaitu warisan dari nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ini merupakan contoh terbaik bagi umatnya, jadi baik dalam sikap dan perbuatan. Begitu pula dengan doa yang beliau ucapkan. Ada cukup banyak doa yang diucapkan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Di antaranya doa Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal adalah doa memohon kebaikan dunia dan akhirat, atau orang Jawa sebut doa sapu jagat. Itu dimulai saat Rasulullah SAW mendapatkan banyak ujian dan cobaan dari kaum kafir Quraisy ketika itu. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan rahmatnya di dunia dan akhirat. Jadi doa ini tidak hanya ditujukan untuk diri beliau, melainkan ditujukan semua umat Rasulullah SAW. Kita bersyukur punya Rasul yang mendoakan untuk umatnya semua. Doanya kita semua dah hafal insyaallah. Kita dah amalkan hari-hari. Namanya doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, pilihlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu cukup Bapak Ibu ya, 5 doa yang diwariskan oleh para nabi dan rasul yang patut kita contoh atau kita teladani atau kita ikuti, baik setelah sholat atau di waktu-waktu yang kita sempat. Kita selalu panjatkan ke-5 doa tadi atau mana-mana yang kita hafal. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.